maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi menjuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagal. Kurang lebih 2 pekan lagi, timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat ketika bermain melawan Jepang dan Arab Saudi. Meskipun bermain di kandang, akan tetapi semua tahu, 2 tim yang akan dilawan tersebut merupakan 2 tim langganan Piala Dunia. Terutama Jepang, yang memang menjadi momok menakutkan di grup C ini. Terlebih, media dan publik Jepang mulai mengirimkan cywar. Mulai dari ada ribuan supporter Jepang yang kabarnya siap away ke GBK, sampai prediksi di mana timnas Jepang akan mudah mengalahkan Indonesia. Dan di saat yang bersamaan, masa depan Shin Tae-yong yang akan dipertaruhkan. Meskipun begitu, sang pelatih Hajime Moriyasu mengaku laga melawan Indonesia akan jadi laga yang menarik dan menantang. Sebab selain harus menghadapi atmosfer GBK yang menurutnya intimidatif, Jepang sendiri kemungkinan besar gak akan diperkuat oleh striker andalan mereka, yakni Ayase Ueda yang kabarnya mengalami cedera hamstring saat laga Feyenoord melawan Ajax. Di satu sisi, optimisme publik sendiri terangkat usai para pemain depan timnas mampu tampil bagus di klub masing-masing. Gak cuma itu, barisan tengah serta belakang dirasa juga siap, apalagi Justin Hubner kabarnya udah fit dan siap tempur. Sesuatu yang membuat Bahrain cemas bukan main, sebab mereka pasti berharap Indonesia akan dihajar habis-habisan sehingga peluang memperlebar jarak itu kian nyata adanya. Semangat menyambut padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu 27 pemain secara resmi udah diumumkan oleh Shin Tae-yong untuk 2 laga melawan Jepang serta Arab Saudi. Di mana dalam daftar nama-nama yang ada, tampak jelas kalau Coach Shin gak membawa nama Hernando Ari, Malik Rizaldi, dan Asnawi karena cedera. Meskipun begitu, pemain-pemain lain yang dipanggil mengaku siap tempur dan siap memberikan yang terbaik apabila dipercaya tampil. Seperti Justin Hubner misalnya, di mana pemain Wolf itu mengatakan kalau ia sangat tak sabar tampil kembali pasca mengalami cedera yang membuatnya absen di laga versus Bahrain serta China. Selain itu, Justin sangat berambisi untuk membawa Indonesia meraih hasil terbaik di 2 laga pada November ini. Setelah pulih dari cedera, saya siap melawan Jepang dan Arab Saudi November ini. Berharap kami bisa meraih hasil bagus dari 2 laga ini. Saya sudah benar tidak sabar untuk kembali membela timnas. Sampai berjumpa di GBK. Kata Justin Hubner dikutip dari Kumparan. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjal jalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan nanti abadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyambut padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Ya, pertandingan melawan Jepang dianggap sebagai pertandingan yang paling sulit. Meskipun begitu, sebisa mungkin semua elemen timnas akan berusaha untuk setidaknya meraih 1 poin agar di laga melawan Arab bisa lebih percaya diri untuk meraih 3 poin. Nah, yang bikin publik sedikit lebih optimis adalah permainan para pemain timnas yang sedang perform di klubnya masing-masing. Terutama ya sudah pasti soal lini depan. Yap, kemarin baru aja Rafael Strijk mencetak gol perdananya untuk Brisbane Roar saat bersua Sydney FC. Meskipun akhirnya timnya harus kalah 3-2, namun gol itu dianggap menjadi bukti kalau Rafa udah makin berkembang. Sebab sebelum ini pun, Rafa juga berhasil membuka keran golnya buat timnas senior kalau mencetak 1 gol ke gawang Bahrain. Gak cuman itu, Ragnar Oratmangun juga berhasil mencetak gol perdananya untuk FC Vidender saat melawan klubnya Sandy Wolf, KV Mechelen. Kemudian ada Marcelino yang baru aja debut bersama Oxford dan sukses berkontribusi atas salah satu gol tersebut. Yap, walaupun itu cuma level U21, tapi ini merupakan awal yang positif bagi Marcel. Sebab kalau ia berhasil tampil konsisten, bukan tak mungkin ia akan mendapatkan kesempatan di tim utama. Nah, selain mereka yang aboard, para pemain dari Liga 1 pun juga berhasil menunjukkan perkembangan yang positif. Setelah Hoki Caraka dan Ramadan Sananta, kali ini giliran Egy Maulana Fikri yang beberapa waktu lalu mampu mengemas hat-trick kala Dewa United menghajar Semen Padang 1-8. Dan dengan gol tersebut menjadikan Egy sebagai pemain lokal tersubur di Liga 1 dengan koleksi 5 gol dari 8 pertandingan. Jalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan nanti abadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyambut padu, kami pasukan
Yap, sejatinya selain para pemain depan, beberapa pemain di posisi lainnya pun juga mampu tampil bagus di klubnya. Seperti Tom Haye yang kini udah mulai rutin main 90 menit setelah sebelumnya diragukan fisiknya karena sempat nggak punya klub selama kurang lebih 2 bulan. Lalu Ivar Jenner yang semakin matang di Divisi 2 Belanda bersama Jong Utrecht dan sempat menjadi kapten. Walaupun timnya kalah mulu, at least bagi Ivar yang penting ia bisa selalu tampil tiap pekan sehingga ia bisa makin matang seiring bertambahnya usia. Kemudian ada Kelvin Verdonk yang beberapa pertandingan terakhir sering jadi cadangan di klubnya. Bertekad mengambil kembali posisi inti dengan ia yang selalu tampil bagus ketika dimasukkan di babak kedua. Adapun Shane Patinama yang pasca cedera udah mulai rutin mengunci satu tempat di KAS Eupen. Jelas itu penting bagi Shane karena kelihatan banget pas lawan China kemarin, ia seperti belum kembali ke bentuk terbaiknya seperti saat masih membela Viking FK. Jesus yang perannya makin penting di Venezia, sama seperti Ivar. Walaupun secara umum timnya bapuk, tapi yang penting Bang Jai bisa selalu bermain sehingga membuka kesempatan baginya untuk dilirik tim yang levelnya lebih bagus di musim depan. Mace Silgers, hayo lo, siapa yang kemarin ngejekin Mace sebagai pemain jelek hanya karena ia dianggap salah saat terjadi gol kedua China? Mana ada juga yang bandingin dia nggak lebih bagus dari Rizky Ridho? Aduh, nggak ngerti lagi deh. Gini ya, soal Mace, dengan segala respect buat Ridho, jelas mereka nggak bisa dibandingin karena secara level Mace ini udah terbukti di level elit Eropa. Dan kemarin di Eredivisie saat Twente pesta gol ke gawang Heracles Almelo, Mace ikut nyumbang 1 gol dalam kemenangan 5-0. Kemudian Martin Paz juga sedang dalam kondisi dan mood terbaik setelah ia mendapatkan gelar Save of the Year MLS 2024. Intinya, secara umum tim ini sedang dalam kondisi terbaik. Tinggal mudah-mudahan Coach Shin menemukan taktik yang pas serta cocok dalam memanfaatkan kapasitas mereka. Lalu yang terpenting, sudah pasti kekompakan tim harus ditingkatkan. Dan itu juga yang disampaikan oleh Kelvin Verdonk baru-baru ini. Di mana Verdonk mengaku kalau secara kualitas, timnas Indonesia memang nggak kalah. Tapi yang harus diakui kalau chemistry tim ini harus ditingkatkan. Saya lebih berpikir bahwa segala sesuatunya belum berjalan dengan baik sebagai sebuah tim. Saya bukan pemain yang suka bermain-main, hanya memberi umpan silang dan menembak ke gawang. Saya juga harus mengandalkan rekan satu tim, dan jika tim mulai tampil, otomatis saya akan bermain lebih baik, kata Kelvin dikutip dari Forza Net. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, media dan publik Jepang mulai nih ngeluarin jurus War. Diawali dari kabar kalau akan ada sekitar 3.000-an supporter Nippon yang akan away ke GBK, sampai statement dari media Jepang bernama Football Trip, di mana media itu menuliskan bahwa Shin Tae-yong akan dipecat oleh PSSI jika timnas Indonesia kalah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian media tersebut juga mengatakan kalau Jepang akan menang mudah di laga melawan Indonesia yang disebut sebagai tim papan bawah. Pelatih timnas Indonesia dipecat usai laga melawan Jepang. Apakah dia meminta dukungan dari negara asalnya Korea Selatan untuk mempertahankan posisinya? Pelatih Shin Tae-yong telah lama dikenal sebagai orang dengan kecenderungan anti-Jepang yang kuat. Jepang ingin memaksakan pemecatan pelatih Korea yang anti-Jepang itu dengan menang melawan tim papan bawah Indonesia. Tulis Football Trip. Iya deh, iya. Ampun, suhu ampun. Tapi mending gini nggak sih, diremehin ketimbang dipuji. Karena kalau diremehin apalagi sama tim terkuat, artinya kita ini benar-benar diperhatikan dan akan membuat motivasi pemain jadi berlipat ganda. Meskipun begitu, di satu sisi Hajime Moriyasu nggak mau sesumbar di laga ini, di mana ia lebih memilih kalem dan mengaku kalau laga melawan Indonesia nggak akan berjalan mudah, walaupun di satu sisi ia mengatakan jika laga nanti akan berjalan lebih seru karena Indonesia sedang dalam motivasi tinggi. Terhenti walau badai membiru, dari Sabang sampai Merauke semangatnya tuh padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu di balik sangkar baja hati sembunyi embun pagi, perjuangan sejati diukir di relung hati. Lawan semua rintangan tak kenal arti rasa letih. Jiwa-jiwa kuat bercahaya pada purnama gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara. Terjal jalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat
Yap, alasan Moriyasu untuk gak menganggap remeh Indonesia tentu saja berdasarkan pada dua faktor. Pertama, soal atmosfer GBK yang dianggapnya sangat intimidatif bagi lawan. Kemudian kabar gak enak soal absennya Ayase Ueda, sang bomber utama. Ya, menurut laporan yang ada, Ueda kabarnya mengalami cedera hamstring saat laga Feyenoord melawan Ajax. Dan ia diperkirakan akan absen beberapa pekan. Sesuatu yang kemudian juga membuat Bahrain sedikit khawatir. Sebab mereka pastinya sangat berharap Indonesia bakal dihajar habis-habisan seperti yang mereka alami saat kalah 5-0 dari Jepang. Dan kalau Indonesia amit-amit kalah, Bahrain happy karena peluang memperbesar gap point jadi lebih nyata adanya. Terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu. Yap, terlepas dari apapun, para pemain timnas Indonesia pastinya nggak akan terlena hanya karena Jepang kemungkinan nggak bisa diperkuat Ueda. Karena di tim itu masih ada nama-nama seperti Mitoma, Ritsudoan, Takefusa Kubo, Takumi Minamino, Wataru Endo yang punya kelebihan dari second line. Kemudian buat posisi target man, Moriyasu masih bisa mengandalkan rekan setim Kelvin Verdong di neck, yakni Koki Ogawa. Di mana Ogawa musim lalu mampu tampil moncer dengan koleksi total 15 gol dari 37 pertandingan di semua ajang. Dan di musim ini, Ogawa udah bikin 4 gol dari 10 laga di semua kompetisi. Atau jika Moriyasu mau, ia masih bisa memanggil Kyogo Furuhashi yang merupakan bomber house goal milik raksasa Skotlandia, Glasgow Celtic, di mana Kyogo total udah bikin 78 gol dari 146 pertandingan buat Celtic. Intinya, Jepang ini kolam pemainnya melimpah, jadi kehilangan satu pemain bukan masalah besar sih bagi mereka. Yang penting, Indonesia harus fokus pada tim sendiri dan mudah-mudahan performa bagus di klub bisa mereka tampilkan di timnas. Untuk itu, ayo Garuda, gak usah takut. Hadapi dengan jiwa kesatria. No manja, no guling-guling. Fight habis-habisan. Itulah gaya permainan kita di era yang baru ini. Forza Garuda! Harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda berlari asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.